50 tahun usia Ramli dan 25 tahun karirnya sebagai perancang busana. Itulah peristiwa yang dijadikan satu dan dirayakan sekaligus hari Rabu pekan lalu. Bagi Ramli, perancang yang kondang dengan cita rasa bordir itu, tahun 2000 ini tentu mempunyai makna khusus. Makna ia mencapai usia setengah abad, makna separuh hidupnya sebagai desainer. 5 bulan yang lalu, Edwin dan Lia menikah dalam sebuah pesta pernikahan yang dikemas sebagai tontonan. Kini Edwin dan Lia sudah merasakan realitas perkawinan. Ada kegembiraan dan ada pula keprihatinan. Tapi keprihatinan apa? Bukankah Edwin lucu dan kita bayangkan bisa menghibur istrinya setiap saat? Lagi pula Edwin rezekinya banyak. Namun pemirsa, hidup tidak hitam putih begitu. Ada saat hati galau karena sebuah harapan yang belum juga terpenuhi. Dengarlah kisah Edwin berikut ini. Belum berhasil, Bin? Belum. Gue nggak tahu. Eh, Minggu depan kalau dia mengeluarkan nggak jadi, tapi kalau nggak jadi. Tapi sebelumnya gimana tuh? Gue sebenarnya pengen langsung, ya kan, berusaha seminggu berapa kali rahasia gue, ya kan. Tapi ya namanya yang nentukan, yang nentukan yang atas. Ya nggak tahu, mungkin capek atau apa ya, tahu caranya. Edwin sedang berbicara mengenai keinginannya untuk punya anak. Lia istrinya juga begitu. Tapi sejauh ini tanda-tanda itu belum tampak. Seandainya Tuhan mengizinkan, Edwin membayangkan anak pertamanya nanti laki-laki. Idealnya sih gue anak pertama maunya laki-laki. Soalnya kalau misalnya laki-laki, berarti kalau dia ada adik, dia kan yang ngawalnya gitu. Jadi kalau ada cewek ada yang laba, dia yang jotos. Wah. Tapi Edwin masih harus bersabar dan memohon supaya istrinya benar-benar hamil. Selebihnya Edwin rasanya sudah tahu apa artinya sebuah perkawinan. Nah, perkawinan itu kan penggabungan antara laki-laki dan perempuan. Itu ya, laki-laki sama perempuan. Menurut gue ya kan. Terus bersatu, terus saling berbagi lah semuanya. Emang kadang-kadang ada masalah juga. Kadang-kadang masalah yang gue itu sebenarnya simpel banget. Masalah bangun pagi doang. Kadang gue sama bini gue, yang bangun dong. Misalnya gue harus pagi syuting. Lu dong, kan lu yang syuting. Lu dong, lu kan istri gue, bangun duluan dong. Masih kayak gitu ya, namanya masih perkawinan muda. Lagi pula istri gue masih muda juga sih. Lia memang masih sangat muda. Dan apakah ia bisa memahami pekerjaan Edwin yang sangat sibuk dan terpaksa sering meninggalkannya? Protes sih enggak, cuman apa ya? Cuman kalau misalnya dia ikut gue terus-terusan, dia nggak sanggup. Terus dia juga masih ada rasa kangen sama nyokapnya, jadi dia kadang-kadang harus pulang ke rumahnya, sama nyokapnya main gitu loh. Itulah cara seorang istri muda usia manakala ia sering ditinggal suaminya bekerja. Tentu menjadi tugas Edwin untuk menyabarkan istrinya. Nggak apa-apa, dia bilang, kalau gue nggak konyol, gue nggak dapat duit ya, gue bilang. Tapi dia terima kok, dia sadar benar dia mirip sama gue yang kayak gini. Kadang-kadang di TV hancur banget, atau statement gue di tabloid atau apa aneh-aneh, dia tuh udah nggak peduli lagi. Dia tahu gue sebenarnya kok. Edwin yang sangat sibuk, yang selalu harus meninggalkan istrinya dalam pekerjaannya sebagai artis yang laris. Kalau orang-orang bisa berakhir pekan dengan keluarganya, Edwin tidak pernah bisa. Weekendnya hari biasa, Sabtu Minggu gue kerja soalnya. Kalau keluar kota dia mau ikut, ayo. Kalau enggak apa-apa. Biasanya kemana, Win? Kalau weekend gitu? Gue weekend itu palingan jalan-jalan ke mall. Nonton. Gue weekend keluar kota nggak ada. Tapi harapan untuk mempunyai anak sangat besar terkandung dalam hati Edwin. Itu sebabnya ia hendak melupakan sebentar pekerjaannya untuk bisa berlibur berdua dengan Lia istrinya. Pemirsa, berbicara mengenai anak, sampai-sampai Nia Zulkarnain pun digosipkan hendak bercerai. Di tengah-tengah kegiatannya menjual tas, kami minta konfirmasi mengenai gosip tersebut. Saat kami jumpai pekan lalu, Nia Zulkarnain sedang berada di standnya dalam sebuah bazar yang diselenggarakan di sebuah mall di Jakarta Barat. Ia menjual tas dan sepatu. Kita memang ada, kalau tas dari dulu, basicnya memang tas. Tas, kemudian
ada kardigan juga, terus ada sendal, sekarang malah udah ke sepatu. Barang-barang ini Nia sendiri yang mendesain, dan ini menjadi mata pencaharian sampingan, di samping tentu saja yang utama ia tetap sebagai artis. Maka seperti banyak artis lainnya, Nia pun tidak lepas dari tembakan gosip. Yang terakhir, sebuah kabar menyinggung-nyinggung Nia hendak cerai. Enggak, sebenarnya aku juga kaget ya, karena waktu itu aku ditelepon oleh satu media, tabloid. Terus akhirnya ya kita kan juga kenal baik ya dengan tabloid itu, terus Nia kita dengar berita gini. Terus aku sampaikan ke Mas Alex gitu. Kita berdua terheran-heran gitu. Ini dari mana beritanya? Sampai saya tanya apa sih pemicunya gitu ya. Karena kita merasa kita ini selama ini ya baik-baik aja. Bahkan kita sampai introspeksi berdua ya. Apa ya, kita punya masalah apa? Ya kalau mau jujur sih, ya gimana ya, ini jujur loh ya. Saya selama 2 tahun setengah alhamdulillah yang namanya ribut tuh nggak pernah gitu. Ya mungkin pendapat orang dalam berumah tangga lain-lain ya. Ada yang bilang, wah kalau nggak ribut itu justru kita nggak jadi nggak tahu satu sama lain. Ya buat kami lebih senang kalau nggak ada keributan gitu loh ya. Artinya apapun kan bisa dibicarakan baik-baik gitu. Dan memang kita sudah punya satu komit untuk tidak saling kasar. Bicara suami ke istri ke suami itu juga yang lembut, yang halus ya. Tidak ribut di depan orang gitu. Jadi aku bingung apa nih, Mas Alex juga nanya apa ya. Akhirnya si tabloid itu berterus terang lah gitu ya, oke katanya pemicunya itu adalah karena kalian belum dikaruniai momongan. Saya bilang ya Allah ya Tuhan, aku sampai ngelus dada. Aku bilang kalaulah aku boleh minta sekarang dan dikasih sekarang, aku bilang ya aku akan dengan senang hati gitu, karena emang udah kita tunggu-tunggu. Sudah 2,5 tahun perkawinan Nia dengan Alex. Bahwa mereka sangat mendamba momongan itu memang benar. Tapi bahwa gara-gara itu mereka hendak bercerai, itu tidak benar. Aku bilang punya anak aja susah, masa iya sih mau cerai gitu. Nggak kepikiran lah. Fokus pertama sekarang adalah gimana tetap usaha, berdoa supaya cepat hamil, itu aja. Pemirsa, tentu saja Anda masih menyimak kabar-kabar dari Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan gaya hidup. Berikut ini kabar lainnya yang layak Anda tengok. 50 tahun usia Ramli dan 25 tahun karirnya sebagai perancang busana. Itulah peristiwa yang dijadikan satu dan dirayakan sekaligus hari Rabu pekan lalu. Bagi Ramli, perancang yang kondang dengan cita rasa bordir itu, tahun 2000 ini tentu mempunyai makna khusus. Makna ia mencapai usia setengah abad, makna separuh hidupnya sebagai desainer, dan makna musibah kebakaran yang menghabiskan pabrik busananya. Tapi untuk yang terakhir ini, Ramli sudah bisa mengatasi perasaan galaunya. Apalah arti harta benda yang ludes itu dibanding kemurahan Tuhan yang telah memberinya hidup penuh arti? Alhamdulillah ya, kita sih mau umur berapa juga terserah sama yang di atas. Tapi saya sampai mencapai setengah abad, 50 tahun, bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan saya dipanjang umur dan sehat, serta diberi rezeki yang baik dan halal juga, serta sehat yang penting itu, sehingga bisa berkreasi lagi. Tanggal 15 November nanti, Ramli akan berada di Amerika untuk menggelar karya-karya busananya di Washington dan LA. Beberapa tahun yang lalu pun ia pernah ke sana dengan busana-busananya. Tentu saja waktu itu selera bordirnya tidak ketinggalan. Demikian pula tanggal 15 nanti. Setelah 25 tahun berkarya tetap konsisten pada bordir. Tentu, karena orang kenal saya dari bordir, saya tidak mungkin meninggalkan begitu saja. Saya tidak akan melupakan kacang akan kulitnya. Oke Mas Fahmi, selamat ulang tahun. Makasih. Pemirsa, usia Ramli yang 50 tahun rasanya belum apa-apa dibanding Titi Puspa yang pada tanggal yang sama merayakan ulang tahunnya yang ke-63. Di kue ulang tahun ini tertulis Ramli dan Titi Puspa merayakan ulang tahunnya bersama-sama tanggal 1 November lalu. Bedanya terletak pada selisih usia yang 13 tahun. Ramli 50 tahun, Titi Puspa 63 tahun. Itu perbedaan usia. Tapi pada prestasi, kedua orang ini sama-sama mengukir kehebatan di bidangnya masing-masing. Malam ini kita dansa, jangan lupa nanti baik tepuk tangan buat Ramli dan Titi Puspa. Di tempat yang sama, di panggung yang sama dengan hadirin yang sama pula, Titi Puspa dan Ramli bersama-sama merayakan ulang tahun mereka. Inilah wujud penghormatan dari dua orang yang saling menaruh respek.
Pemirsa, kalau tadi Ramli bersyukur Tuhan telah memberikan banyak kepadanya, demikian pula Titik Puspa. Terutama tubuhnya yang masih sehat di usianya yang 63 tahun. Oh, kalau Anda tahu saya ini seperti terbang ke angkasa.